Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwallahi wa ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para ustad lan ustadzah, para hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka forum kita, majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih mengkaji tentang akhlak kepada Nabi. Kalau kemarin kita mengkaji tentang mencintai dan mencintai sunnah, ya, mencintai sunnah Nabi, maka yang kedua ini adalah menjauhi perkara bid'ah. Ya. Terus menjauhi perkara bid'ah itu termasuk kepribadian seorang muslim. Ya. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengapa? Karena ya di antara alasannya bahwa orang yang menjauhi bid'ah itu bahwa dia pasti setia dengan apa yang dilakukan, yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang dilarang oleh baginda Nabi. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang biasa melakukan bid'ah, pasti dia akan lebih cinta terhadap apa yang ia buat itu daripada apa yang disabdakan, yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti dia banyak meninggalkan sunnah, ya, karena dia lebih mencintai apa yang perbuatan apa yang ia ciptakan, ya, yang seolah-olah itu menjadi bagian daripada agama itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menjauhi perkara bid'ah itu adalah juga merupakan bagian penting dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bid'ah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kalau kita lacak di dalam berbagai macam kitab yang mengkaji tentang bid'ah ini, yang secara bahasa artinya adalah menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu itu namanya bid'ah. Mubdi' atau mubtadi' itu orang yang menciptakan. Jadi bid'ah itu maknanya adalah menciptakan sesuatu yang baru. Apa saja. Itu secara bahasa mekaten. Okay. Nah, sebagaimana contoh namanya di dalam kitab Qawaid Ma'rifatil Bidah yang ditulis oleh Imam Muhammad Husain Al-Jizani, beliau menyatakan asyai'ul mukhtara'
ala ghairi misalin sabik. Jadi itu bid'ah, pengertian bid'ah. Itu asyai'ul mukhtara, sesuatu yang diciptakan ala ghairi misalin sabik, yang mana sesuatu itu tidak ada contoh sebelumnya. Artinya sesuatu yang baru sama sekali. Itu yang disebut dengan bid'ah. Itu secara bahasa mekaten. Hal ini sebagaimana umpamanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. Di sini Allah menyatakan, "Qul," katakanlah, "ma kuntu bid'am minar rusul." Ya, katakanlah, Allah menyatakan, memerintahkan, "Aku bukanlah rasul yang pertama." Maksudnya bid'am ya, artinya adalah rasul yang diutus ya untuk pertama kalinya. Ma kuntu bid'am minar rusul, maksudnya bahwa bukanlah aku ini seorang rasul yang diutus untuk pertama kalinya. Nah, begitu. Ini secara bahasa berkata. Terus dari sisi bahasa ini, yang namanya bid'ah itu bisa jadi dalam pengertian bahwa bid'ah itu maknanya baik dan maknanya buruk dari makna bahasa itu. Sebagaimana juga sunnah yang kemarin kita kaji. Sunnah itu dari sisi bahasa bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Bid'ah juga sama dari sisi bahasa. Bisa hasanah, bisa sayyi'ah, begitu. Bisa baik dan bisa juga buruk, begitu. Dan ini sebagaimana umumnya di dalam kitab At-Tamassuk bis Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah yang ditulis oleh Imam Muhammad Husain Az-Zahabi. Ya, beliau membedakan bid'ah dalam konteks kebahasaan ini menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah sesuatu yang baru yang selaras dengan sunnah Nabi. Sedangkan bid'ah sayyi'ah itu apa? Bid'ah yang tidak selaras atau bertentangan dengan sunnah Nabi. Nah, ini menurut Muhammad Husain Az-Zahabi mekaten. Ini menurut bahasa mekaten. Terus kalau menurut kajian bahasa, sunnah itu bid'ah menika, Bapak Ibu sekalian, bisa baik dan bisa buruk. Demikian juga umpamanya kalau kita merujuk di dalam kitabnya yang ditulis oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawaidul Ahkam, ya, Qawaidul Ahkam li Masalikil Anam. Beliau membedakan ya, bid'ah itu adalah dibedakan dalam lima perkara sebagaimana hukum-hukum di dalam Islam. Ada bid'ah wajibah, bid'ah sunnah, ya, bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Jadi ada 5 hal itu ya, karena ya bid'ah dari sisi bahasa kan mencakup apa saja, baik perkara dunia atau mungkin juga perkara-perkara agama, begitu. Tetapi mekaten Bapak Ibu sekalian bahwa pembagian ataupun definisi bid'ah menurut bahasa ini seringkali membuat orang awam bingung, jumbo, ya, syubhat, begitu. Ya, karena apa? Karena bid'ah secara bahasa itu kan bisa hasanah, bisa sayyi'ah, begitu. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh syariat pengertian bid'ah itu, nah ini yang perlu kita dalami, begitu. Jangan kita berhenti kepada makna bahasa. Kalau kita berhenti kepada makna bahasa, maka kita akan keliru di dalam memaknai bid'ah itu. Nah, begitu. Maka menurut syariat umumnya kalau kita rujuk di dalam kitabnya Imam Al-Jurjani At-Ta'rifat, begitu, yang dimaksudkan dengan bid'ah itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi ataupun perkara-perkara yang diada-adakan, ya, yang mana para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukannya, yang dalam hal ini dalam hal agama, dan tidak ada dalil syara' yang menjadi dasarnya. Nah, ini sehingga kemudian
secara globalnya, secara umum, bahwa bid'ah menika adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam kaitannya dengan persoalan agama yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Itu yang dimaksudkan dengan bid'ah menurut syariat. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa? Ya, wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan ataupun bid'ah itu. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Mekaten. Nah, ini menurut syariat mekaten. Tentu secara syariat bid'ah menika adalah dalam kaitannya dengan persoalan agama. Nggih, terutama dalam kaitannya dengan persoalan ibadah dan akidah. Tetapi kalau persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan ilmu pengetahuan, tidak ada bid'ah. Ngaten, tidak ada bid'ah. Mungkin kalau dalam konteks bahasa, mungkin ya bid'ah dalam konteks bahasa maknanipun. Karena ilmu pengetahuan itu kan terus muncul, ada sesuatu yang baru, penemuan-penemuan baru. Itu kalau dalam bahasa bisa dimaknai sebagai bid'ah. Dalam konteks muamalah juga sama. Dalam konteks muamalah itu juga banyak-banyak bid'ah dalam pengertian bahasa. Tetapi menurut syariat itu bukan dimaknai sebagai bid'ah. Ilmu pengetahuan juga tidak dimaknai sebagai bid'ah mekaten. Maka inilah yang saya kira bahwa yang dimaksudkan bid'ah itu ya dalam konteks keagamaan, terutama dalam kaitannya dengan persoalan ibadah dan persoalan akidah. Selain daripada itu bukan disebut sebagai bid'ah. Ya, begitu. Ya, kalau dalam konteks makna bahasa iya, tetapi itu nanti akan menjadi jumbo, akan menjadi masalah. Karena apa? Karena yaitu tadi wong dalam konteks ilmu pengetahuan kok disebut bid'ah, bid'ah hasanah mengatakan nggih. Nanti malah keliru di dalam memahami ngaten itu, terutama masyarakat awam. Sebagaimana juga sunnah. Sunnah dalam konteks bahasa bisa sayyi'ah, bisa hasanah. Tetapi bukan itu yang digunakan syariat. Kalau sunnah ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, nanti keliru di dalam masyarakat awam itu di dalam memahami sunnah. Ya sunnah itu ya mesti baik. Nah begitu. Maka yang digunakan istilah sunnah menika adalah makna syariatnya, bukan makna bahasanipun. Demikian juga di dalam memahami bid'ah bukan makna bahasanya, tetapi makna syariatnya yang digunakan. Supaya apa? Supaya tidak jumbo, ya, tidak subhat, tidak membingungkan di kalangan masyarakat awam. Makanya ada hal-hal yang keliru dipahami oleh masyarakat. Contohnya ngeten iki. Loh, kalau pada zaman Nabi itu kan kendaraan nggak ada, sepeda motor ora ono, mobil ya ora ono, apalagi pesawat terbang mekaten. Adanya unta. Kalau kita naik kendaraan sepeda motor atau mobil bid'ah dong. Wah, itu keliru, pemahaman mekaten itu klintu, salah. Begitu. Kalau makna bahasa mungkin iya. Tetapi kalau dalam konteks syariat jelas salah dan keliru. Bukan bid'ah hasanah. Bukan. Bukan bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah. Begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya muamalah, ilmu pengetahuan, sesuatu yang baru bukan, malah itu dianjurkan. Sesuatu yang baru dalam konteks muamalah, ilmu pengetahuan menikah malah dianjurkan. Karena apa? Karena sesuatu yang baru itu meningkatkan kapasitas manusia.
manusia mengalami keberanjakan dalam konteks peradaban. Nah itu begitu. Terus itu bukan disebut sebagai bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mekaten kita memahami bid'ah itu dalam pengertian syariat, bukan dalam pengertian bahasa. Ya, dalam pengertian bahasa ya macam-macam, banyak sekali. Karena sesuatu yang baru itu pasti disebut dengan bid'ah mekaten. Tetapi bukan itu maksudnya. Jadi bid'ah itu khusus dalam konteks keagamaan, terutama dalam konteks ibadah dan konteks akidah. Jadi kalau ibadah kok diperbarui, berarti itu pasti ada bid'ah. Akidah kok ada sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya pasti itu bid'ah mekaten. Tetapi kalau dalam konteks ilmu mboten, dalam konteks muamalah tidak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi pengertian, dari sisi takrif ya, dari sisi pemahaman dari para ulama mekaten. Kemudian yang kedua adalah macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah. Terus para ulama mengklasifikasikan bid'ah menika dalam beragam pemahaman. Ya. Sebagai contoh umpamanya Imam Muhammad Hasan Abdul Ghafur di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah lil Al-Ka'i. Nah, beliau membedakan bid'ah menika berdasarkan dampaknya. Ya, akibat yang ditimbulkan oleh bid'ah bagi pelakunya. Ya, maka beliau membedakan ada dua, yaitu bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufsiqah. Jadi bid'ah mukaffirah menika adalah bid'ah yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan kufur atau menjadi kafir. Itu yang disebut dengan bid'ah mukaffirah. Nah, bid'ah mukaffirah menika adalah bid'ah dalam konteks usuluddin, yaitu terkait dengan persoalan usul, persoalan pokok-pokok keagamaan. Dan terus kalau orang melakukan bid'ah dalam konteks pokok-pokok keagamaan, maka dia akan menjadi kufur ataupun kafir. Contohnya umpamanya kelompok Jahmiyah. Itu kelompok Jahmiyah menika dikenal dengan nafyus sifatillah, nafyu sifat wa asma'illah. Kelompok Jahmiyah menika meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Cirine Gusti Allah menika boten mendengar, tidak punya pendengaran. Allah menika boten melihat, tidak punya penglihatan. Nah, ini bisa kufur menika. Oke. Karena apa? Karena ya kelompok ini meniadakan sifat bagi Allah. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas. Innallaha sami'un qadir. Allah menika adalah zat yang maha mendengar lagi maha kuasa. Wallahu sami'un basir. Allah menika maha mendengar lagi maha melihat. Itu kan jelas ayatipun di dalam Al-Quran. Walaupun dalam konteks pemahaman ya memang ketika kita mensifati Allah menika nggih ngati-ngati, Allah menika nggadahi penglihatan. Tapi penglihatannya Gusti Allah tentu berbeda dengan manusia. Allah itu mendengar, tapi cara mendengarnya Allah itu berbeda dengan cara mendengarnya para makhluk. Mekaten. Terus kita yakin Allah memiliki pendengaran, penglihatan, tetapi kita tidak kemudian bertanya bagaimana cara mendengarnya Allah. Mekaten. Terus begitu cara berkeyakinan Ahlus Sunnah pada umumnya mekaten. Tetapi kelompok Jahmiyah mboten. Ya, mboten mekaten niku. Maka itu kalau diyakini ya sebagaimana kelompok Jahmiyah itu bisa jatuh kepada kekufuran. Mekaten. Demikian juga umpamanya
Ada suatu keyakinan bahwasanya setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada nabi, sebagaimana kelompok Ahmadiyah. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menegaskan, wa makana Muhammadun aba ahatimirajalikum walakin khotaman nabiyyin. Kanjeng Nabi menikah khotaman nabiyyin. Kanjeng Nabi menikah adalah penutup para nabi, dan itu ditegaskan juga dalam banyak hadis. Jadi tidak ada nabi setelah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita yakin dengan suatu i'tiqad, keyakinan bahwasanya ada nabi setelah kenabian Muhammad, itu bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran, kekafiran. Karena apa? Bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mekaten, yaitu disebut dengan bid'ah terkait dengan usuluddin, ya, persoalan pokok-pokok keagamaan. Mekaten. Maka kalau kemudian itu kita tambahkan keyakinan baru itu kita yakini, maka kita jatuh kepada kekufuran, begitu. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-bid'ah mufsiqah. Bid'ah yang menjatuhkan seseorang kepada kefasikan. Fasik, orangnya yang melakukan itu bisa jatuh kepada fasik. Fasik itu dosa, ya dosa besar. Berdosa, seseorang itu berdosa ketika melakukan kefasikan itu. Nah itu. Tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Nah, ngaten. Jadi fasik tidak sampai kepada kufur ataupun kafir, tetapi berdosa. Nah, dosa ini tentu adalah ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Dari yang kecil hingga sampai yang sangat besar. Tetapi tidak kemudian keluar dari syariat, keluar dari Islam. Ya, contohnya apa? Yaitu bid'ah dalam kaitannya dengan persoalan furu'iyah. Persoalan-persoalan cabang, bukan persoalan usul ataupun pokok keagamaan. Contohnya adalah dalam kaitannya dengan persoalan ibadah. Ya, dalam persoalan ibadah. Nah, ketika kita kok menambah-nambahkan aktivitas ibadah yang itu bukan berasal dari Kanjeng Nabi, maka itu disebut dengan bid'ah mufsiqah. Bid'ah yang menjatuhkan pelakunya itu pada perbuatan fasik. Mekaten, ya, berdosa. Ketoke kita itu melakukan ibadah, tapi ternyata jatuhnya dosa. Begitu. Mengapa? Karena kita melakukan ibadah dari apa yang kita buat, bukan melakukan ibadah dari apa yang diinstruksikan, dicontohkan Kanjeng Nabi. Mekaten. Maka kita bukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita lebih taat kepada hawa nafsu kita. Mekaten. Maka itulah yang menjatuhkan seseorang kepada kefasikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terus bid'ah kalau dilihat dari sisi akibatnya. Ya, akibatnya. Jadi bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, kekafiran, dan juga bisa menjatuhkan seseorang itu kepada kefasikan, yaitu dosa, ya, begitu. Kemudian yang kedua, umpamanya ini Syekh Said bin Nasir Al-Ghamidi dalam kitabnya Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha itu membedakan bid'ah dari sisi prosesnya. Bagaimana bid'ah itu tercipta. Nah, begitu. Maka beliau membedakan dua, ya, bid'ah itu dalam dua kategori, yaitu bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Yang dimaksudkan bid'ah hakikiyah itu apa? Menurut Imam As-Shatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam, beliau menyatakan bahwa bid'ah hakikiyah itu adalah bid'ah yang tidak ada legitimasinya di dalam dalil syara', baik Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Ya, disebutkan oleh beliau
Al bid'ah yallati lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun la min kitabin wala min sunnatin wala ijma'in. Terus bid'ah yang tidak ada legitimasinya, ya, dari dalil syarak, tidak ada rujukannya di dalam dalil syarak, baik Al-Quran, Sunnah ataupun ijma' di kalangan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya Bapak Ibu sekalian, para pelaku bid'ah menika biasanya berargumen itu dengan pemikiran, ya, dalam rangka untuk menurutkan hawa nafsu mereka. Tapi bukan berdasarkan dalil syara. Begitu argumennya dengan akal. Tetapi kalau ditanya mana dalil syaraknya, mereka tidak mampu untuk menunjukkan. Begitu. Kemudian yang kedua, para pelaku bid'ah itu biasanya mereka itu akan menunjukkan dalil-dalil yang tidak sabit. Dalil-dalil yang tidak dapat dijadikan argumentasi. Napa menika? Dalil-dalil yang dhaif, dalil-dalil yang lemah, dan dalil-dalil yang maudhu ataupun palsu. Nah menika. Jadi mereka itu menyatakan ini hadisnya, tetapi hadis itu dari sisi kekuatannya tidak sabit, tidak rojih, okay? Tidak dapat dijadikan sandaran. Karena apa? Karena hadis yang digunakan sesungguhnya bukan hadis. Karena apa? Karena lemah itu tadi, dhaif. Kalau dhaif menika Bapak Ibu sekalian, bahwa ya nggak bisa digunakan. Dari sisi sanad, kalau dhaif menika berarti orang yang meriwayatkan atau silsilah yang meriwayatkan hadis menika ada masalah, maka dihukumi sebagai dhaif. Apalagi maudhu. Kalau maudhu menika ya sudah nggak ada silsilahnya, ya, karena palsu hadisnya itu, hanya disandar-sandarkan kepada seseorang, tetapi runtutannya pasti hilang. Begitu. Terus umpamanya disandarkan an siapa, tapi ada orang yang hilang. Namanya ada tapi dilacak, ketika dilacak orangnya itu nggak ada. Siapa yang meriwayatkan itu? Itulah yang disebut dengan hadis palsu begitu. Makanya kemudian tidak bisa digunakan. Walaupun mungkin hadisnya itu bunyinya qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi itu bukan perkataan Kanjeng Nabi. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai perkataan Kanjeng Nabi. Nah, menika. Padahal Kanjeng Nabi itu ngendika man ta'ammada alayya, man ta'ammada qaulin, man ta'ammada bi qaulin alayya fahuwa kadzib. Barang siapa yang sengaja berkata atas namaku, kata Kanjeng Nabi, maka dia adalah orang yang dusta. Makanya kita ngati-ngati nggak berani menggunakan hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Kalau hadis dhaif, hadis palsu kita gunakan dan itu mengatasnamakan Kanjeng Nabi, maka kita itu disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang kadzab, orang yang kemudian mendustakan Kanjeng Nabi, mengatakan itu. Nah, ini makanya kita harus berhati-hati betul terkait dengan dalil yang digunakan. Ya rata-rata ini ahlul bid'ah mekaten. Rata-rata perkara-perkara bid'ah menika dalilipun lemah-lemah yang digunakan. Dan ini ngatos-ngatos. Ya contohipun apa? Salat raghaib. Salat raghaib menika salat setelah salat maghrib 12 rakaat, nggih, pada bulan Safar kalau nggak salah, atau bulan Rajab, itu sering dilakukan oleh sekelompok orang. Padahal itu dalilnya palsu, hadisnya palsu. Sunat raghaib, salat sunnah raghaib. Okay. Ada atau disebut juga dengan salat arwah. Salat arwah menika, salat raghaib menika.
biasanya dilakukan pada saat bulan Syafar ataupun bulan Rajab. Nah, niku palsu. Nah, mekaten nggih. Salat tasbih ada. Salat tasbih dalilipun lemah. Salat tasbih dalilipun lemah. Dan kalau kita baca di dalam buku-buku tuntunan salat yang ada di Indonesia itu kan agak aneh, yang berbeda dengan salat pada umumnya. Ngomongnya pada saat berdiri harus baca tasbih sekian, pada saat ruku membaca tasbih sekian, pada saat isinya itu tasbih kabeh dan banyak-banyak. Ya mengatakan. Nah itu rada aneh. Rada aneh. Jadi maka para ulama hadis salah satu cara mencurigai kalau hadis itu palsu itu berbeda dengan hadis pada umumnya. Sesuatu yang aneh, praktek-praktek yang aneh berarti ada sesuatu yang palsu. Itu salah satu identifikasi ulama-ulama hadis mengatakan. Jadi kalau ada umumnya sholat yang kemudian caranya agak berbeda ya dari sesuatu yang biasanya itu dicurigai palsu. Kemudian juga umumnya kalau ada hadis yang berlebih-lebihan dalam kaitannya dengan masalah janji pahala umumnya itu juga biasanya dicurigai oleh ulama-ulama hadis menika sebagai hadis yang palsu. Maka termasuk umpamanya sholat tasbih menika itu lemah dalilipun, ya lemah. Terus di kita di Muhammadiyah itu tidak boten enten tuntunan sholat tasbih menika boten wonten. Yang ada nggih sholat duha, monggo kalau panjenengan sholat duha, sholat istikharah, nah sholat napa meleh, umpamanya sholat rawatib, sholat tahajud, kita melaksanakan yang pasti-pasti saja. Kalau sesuatu yang masih meragukan tidak perlu kita lakukan. Ya daripada kita mengamalkan sesuatu yang tidak pasti dan itu mengakibatkan kita dosa, mendingan kita melakukan yang pasti saja. Mekaten. Itu contoh ibu. Terus itu dalilnya lemah maka kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya lemah menika. Khawatir kalau kita malah jatuh kepada sesuatu yang dilarang. Nggih menika perkara bid'ah. Begitu Bapak sekalian. Nggih. Nggih. Orang yang melakukan bid'ah kemudian sampai meninggal dia belum tobat. Ini masuk neraka selamanya atau nanti masuk surga? Nggih, terus kalau dalam kaitannya dengan persoalan ibadah, karena dia itu dalam kategori melakukan atau disebut dengan fasik meninggal ya, perbuatan dosa. Kalau itu memang sengaja ngerti bahwasanya dalil yang dia gunakan itu lemah, tapi tetap ngotot untuk melakukan itu dosa dia. Tetapi ada kan masyarakat awam yang tidak tahu. Nah levelnya tentu benten. Ada masyarakat awam kan kok kayak ngikut gitu. Nah, mboten ngertos. Dikiranya itu sebagai satu ibadah. Padahal itu bukan ibadah. Nah, mekaten nggih kalau masyarakat awam nggih tingkatannya benten. Makanya di dalam apakah seseorang menika masuk neraka dan tidaknya itu bergantung dari dosa yang ia bawa. Kalau dosanya besar tentu akan kemudian masuk neraka. Kalau dosanya yo remeh-temeh begitu mungkin akan mendapatkan syafaat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mungkin karena ketaatan dan lain sebagainya. Karena nggak tahu, yang namanya nggak tahu itu kan sabdanipun Kanjeng Nabi rufi'an ummati al khata'u wa nisyan. Ya, wa mastukrihu alaih. Ya, jadi yang namanya Kanjeng Nabi menyatakan diangkat dari umatku al khata'u wa nisyan, yaitu orang yang tersalah. Salah menika dia melakukan suatu perbuatan tetapi dia nggak ngerti.
Ya, kalau perbuatan itu salah, ya, kalau perbuatan itu keliru, ini namanya al-khata', maka dia akan diampuni. Ya, diampuni di sini maksudnya adalah itu perbuatan yang sifatnya remeh-temeh, diangkat dosanya karena faktor ketersalahan menikah, karena faktor ketidaktahuan. Tapi kalau perbuatannya itu sangat besar, melakukan tersalah, ya sebagaimana dosa dalam konteks pembunuhan. Kalau orang itu kok melakukan pembunuhan tapi tersalah, ya dia terbebas dari hukuman kisos, tetapi dia tetap membayar kafaroh. Kafarohnya ini kok membayar ini ageng 100 ekor unta. Ya, tersalah itu tetap bayar, tapi dia terbebas dari tuntutan hukuman mati kisos, tapi tersalah nih, tetap membayar ganti rugi 100 ekor unta, tapi tidak dituntut dengan hukuman kisos. Makanya ada yang disebut dengan qatlul khata', pembunuhan yang tersalah. Sebagai contoh pembunuhan tersalah menika, kalau panjenengan berburu nembak kijang, kijang, loh kok di sana ada orang, kijangnya orang kena malah ngenai orang yang seberang menika tersalah, orangnya meninggal dunia. Maka karena dia tersalah, nggak sengaja untuk melakukan pembunuhan, mengenai orang, karena faktor kesalahan anak panah atau tembak yang dia bidikan itu tadi mengenai orang, maka dia tidak dituntut dengan hukuman kisos karena tersalah menikah dalam proses peradilannya. Tetapi dia tetap untuk membayar diat, denda. Denda karena apa? Ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian menyebabkan nyawa orang meninggal dunia. 100 membayar 100 ekor unta. Tetap. Nah, kira-kira kalau itu kita kiaskan dalam konteks dosa, mengatakan itu. Terus kalau orang itu melakukan perbuatan dosa yang kemudian dosa dalam kaitannya dengan bid'ah menika, tingkatannya benten-benten. Ada orang yang ringan temeh-temeh, ada juga yang sangat berat menika. Ya, diibaratkan orang yang melakukan pembunuhan menika ibaratipun kalau orang melakukan bid'ah yang sangat berat, sudah ngerti ya dalil itu lemah, apalagi maudhu, masih nekat untuk dijadikan sandaran demi memuaskan hawa nafsunya yang mekaten. Maka itu yang kemudian membahayakan agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian larangan dan ancaman terhadap perkara bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kalau kita baca di dalam syariat sangat banyak sekali terkait dengan larangan atau ancaman dalam kaitannya dengan perkara bid'ah menika. Yang pertama adalah larangan membuat syariat. Ini jelas. Bid'ah menika kan bagian syariat yang dibuat oleh manusia. Itu dilarang oleh Allah. Ya. Mengapa yang namanya pembuat syariat menika adalah Allah dan nabinya. Allah, nabinya mencontohkan. Bekaten. Kalau Kanjeng Nabi kok mboten nyontohkan, jangan membuat-buat. Makanya di sini sangat keras sekali Allah menyatakan amlahum syuraka syara'u lahu minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Apakah itu menjadi sesembahan-sesembahan mereka? Nah, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Nah, mengatakan. Terus disinilah kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kok kemudian kita membuat syariat baru dalam konteks keagamaan. Kita mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Maka kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, dicontohkan oleh kanjeng Nabi, lek panjenengan itu gelem, itu sudah lelah Bapak Ibu sekalian. Coba sholat 5 waktu, tambah lagi sholat rawatib,
qobliyah dan ba'diyah, tambah lagi umpamanya malam sholat tahajud, tambah lagi kalau pagi sholat duha. Itu rutin dilakukan, wis capek. Nggak usah membuat syariat baru. Dan itu jelas pahalani pun, janjini pun, jelas syariatnya. Kok mau membuat syariat yang lain selain apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Maka. Kemudian yang kedua, larangan mengikuti jalan lain ataupun bid'ah. Ya. Allah menyatakan wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku, syariatku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Dan terus apa yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, ya di dalam sunnah nabinya, itu adalah syariat yang lurus. Ikuti itu saja. Wala tattabi'us subul, jangan kemudian kok mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah Nabi ini pun sudah memberikan jalan yang lurus, jalan tol, kok malah kita membuat jalan yang lain. Itu dilarang. Wala tattabi'us subul, jangan mencari atau mengikuti jalan yang berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya itu. Nah, begitu. Terus ini sangat jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya ya kalau ada perkara bid'ah, yang satunya perkara sunnah, mana yang kita pilih? Tentu perkara sunnah. Kita tinggalkan perkara bid'ah. Begitu. Kemudian yang ketiga, larangan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Innama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu sekedar mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu, barang siapakah orang yang paling tersesat? Miman ittaba'a hawa, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, keinginan diri, ya tidak mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi, maka adalah orang yang paling tersesat. Begitu. Bukan syariat yang diikuti, tetapi hanya keinginannya. Mengatakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, perkara bid'ah adalah perkara yang tertolak. Nah, ini Kanjeng Nabi menyatakan, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami. Maksudnya dalam perkara agama, dalam urusan agama, dalam urusan akidah dan ibadah, ma laisa minhu, maka yang mana perkara itu tidak ada rujukannya, tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, ditolak. Nah menika nek ditolak pripun Bapak Ibu sekalian? Artinya ditolak nggih mboten diterima. Panjenengan bari badhe sowan ing ngarsanipun Gusti Allah, nggawa ibadah yang kita lakukan, tapi sampai di hadapan Allah ditolak, pripun rasanipun? Nah, niku ora enak Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nah niku wong kita ditolak oleh manusia saja sedih, nggih napa mboten? Ngrutu. Apalagi kok ditolak karo Gusti Allah. Berat. Nggih, berat. Nah, nggih, makanya di sini kita hanya ya niku berpedoman kepada apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi menika. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, bahwa perkara bid'ah adalah perkara sesat. Niku sesat. Nah niki Kanjeng Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Niki Kanjeng Nabi memerintahkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian
mengadakan perkara baru dalam agama. Ini Kanjeng Nabi perintah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian yaitu membuat perkara baru, perkara bid'ah di dalam urusan agama. Mengapa? Fa inna kulla bid'atin, sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalah. Sesat. Sudah kalau sesat itu abot. Nah makanya ini perlu kita waspada dan hati-hati. Nah ini kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, membenahi cara berpikir kita, membenahi etikot kita. Dan terus yang kita ambil adalah apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, terutama dalam kaitannya persoalan akidah dan persoalan ibadah. Dalam persoalan akidah dan ibadah dah cukup apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, diyakini oleh Kanjeng Nabi. Nggak perlu kok kemudian kita nambah-nambah yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, nah ini salah satu bentuk akhlak kita, adab kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu dengan demikian kita nguri-nguri sunahipun Kanjeng Nabi, menghidupkan sunahipun Kanjeng Nabi. Fa insya Allah inilah yang disebut dengan ahlu sunnah, orang yang senang dan cinta dengan sunahipun Kanjeng Nabi, benci dan tidak suka terhadap perkara-perkara bid'ah yang berselisihan, bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, Bapak Ibu sekalian, jauh dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkatan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.